Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Halo semuanya, aku Maharani. Aku adalah robot pemandu kalian pada hari ini. Aku akan memandu kalian agar paham komunikasi sel. Ayo ikuti aku. Kondisi lingkungan suatu organisme terus berubah, baik secara internal maupun secara eksternal, sehingga sel-sel kita perlu komunikasi terus-menerus agar tetap dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan menjaga tubuh kita dalam keadaan keseimbangan fisik dan kimia yang konstan, yang disebut homeostatis. Jadi bayangkan deh, jika Anda pergi jogging, tetapi jantung Anda tidak mendapat perintah untuk mempercepat dan memompa lebih banyak oksigen ke otot-otot yang bekerja. Anda mungkin akan pingsan, atau lebih buruk lagi. Untungnya, tubuh Anda mengatur dirinya sendiri, sehingga hal tersebut tidak terjadi. Namun, untuk mencapai regulasi tersebut, sel-sel Anda harus tetap aktif. Apa itu komunikasi sel? Apakah cara sel berkomunikasi sama seperti cara manusia berkomunikasi? Nah, ternyata sel bisa loh saling berkirim sinyal, menerima sinyal, dan tak lupa pula merespon kembali sinyal tersebut. Sebenarnya apa sih komunikasi sel itu? Menurut Gelkart, komunikasi antar sel melibatkan interaksi sinyal kimia dan molekul penerima di permukaan sel atau di dalam sel. Ini memungkinkan sel untuk merespon perubahan lingkungan, berinteraksi dengan sel lain, dan mengatur aktivitas internal mereka. Sedangkan menurut Bruce Alberts, komunikasi seluler melibatkan serangkaian proses di mana informasi dipindahkan antara sel atau di dalam sel itu sendiri, mencakup penerimaan sinyal dari lingkungan luar sel, pemrosesan sinyal, dan respon sel terhadap sinyal. Singkatnya, komunikasi sel adalah proses di mana sel menanggapi dan mendeteksi sinyal di sekitarnya. Harap diingat ya, sel-sel itu mereka berkirim pesan melalui sinyal molekul kimia yang disebut ligan. Tidak seperti manusia yang memakai ponsel ataupun surat. Jadi jangan sekali-kali kamu membayangkan ya jika sel memiliki ponsel dan saling menelepon atau bahkan menulis surat. Dalam komunikasi sel, ligan didistribusikan ke sel target atau sel yang punya reseptor spesifik yang mampu mengenali dan merespon molekul sinyal seperti hormon, neurotransmitter, atau faktor pertumbuhan yang dilepaskan oleh sel lain dan menghasilkan respon tertentu pada akhirnya. Hubungan antar sel. Hubungan antar sel adalah situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Hubungan antar sel dapat diklasifikasikan dalam 3 grup fungsional. Yang pertama, sel ditempelkan bersama dalam epitel. Yang kedua, sel dilekatkan ke sel tetangga atau matriks intraseluler. Yang ketiga, memerantai jalan lintasan sinyal-sinyal. Jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama, komunikasi antar sel atau intercellular signaling. Lalu ada komunikasi dalam sel atau intracellular signaling. Yang pertama ada komunikasi kontak langsung atau molekul sinyal dari satu sel langsung diterima oleh sel sebelahnya. Sel hewan dan tumbuhan komunikasi dengan kontak langsung, memiliki cell junction yang secara langsung menghubungkan sitoplasma dengan sel di sebelahnya.
Persinyalan parakrin adalah bentuk komunikasi antar sel di mana sel melepaskan molekul sinyal ke lingkungan sekitarnya, dan molekul tersebut kemudian berpengaruh pada sel-sel tetangga yang berdekatan. Contoh sinyal parakrin adalah faktor pertumbuhan yang merangsang proliferasi sel, neurotransmitter yang mengkomunikasikan sinyal antara neuron, sitokin yang mengatur respons imun, dan nitric oxide yang memicu pelebaran pembuluh darah. Persinyalan endokrin adalah apabila molekul sinyal masuk ke peredaran darah dan diterima oleh sel yang letaknya berjauhan. Atau dapat dikatakan persinyalan endokrin adalah salah satu mekanisme utama komunikasi antar sel dalam tubuh yang melibatkan pelepasan hormon oleh kelenjar endokrin ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini kemudian beredar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi sel-sel target yang memiliki reseptor spesifik untuk hormon tersebut. Contoh hormonnya adalah insulin yang mengatur kadar glukosa darah, tiroksin yang mengatur metabolisme basal, kortisol yang mengatur respons stres, dan estrogen yang mengatur fungsi reproduksi. Persinyalan sinaptik adalah proses di mana neuron berkomunikasi dengan sel lain. Misalnya neuron lain, sel otot, atau sel kelenjar. Melalui sinaps, titik pertemuan antara dua sel dikenal sebagai persilangan sinaptik. Proses ini mengirimkan sinyal kimiawi atau listrik dan merupakan mekanisme utama komunikasi dalam sistem saraf. Sel saraf yang panjang akan melepaskan neurotransmitter ke sel target. Tahapan komunikasi sel terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama penerimaan, yang kedua transduksi, yang ketiga respons. Macam-macam reseptor yang membantu komunikasi sel. Ada reseptor saluran ion yang membuka atau menutup sebagai respon terhadap pengikatan ligan. Ketika ligan seperti faktor pertumbuhan mengikat RTK, reseptor ini membentuk dimer dan memulai proses pentofosforilasi yang mengaktifkan jalur sinyal di dalam sel. Reseptor ini mengaktifkan protein G yang kemudian dapat mengaktifkan atau menghambat enzim atau saluran ion, hasilkan molekul perantara kedua seperti CAMP. Jalur transduksi sinyal. Fosforilasi dan defosforilasi protein. Dalam jalur sinyal, fosforilasi protein oleh kinase dapat mengaktifkan sinyal, sementara defosforilasi oleh fosfatase dapat mematikan sinyal tersebut. Selesai sudah perjalanan kita pada kali ini. Saya sebagai pemandu, Maharani, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya.